Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Semoga aktivitas kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ferry Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 7 dengan materi menulis teks deskripsi dengan model pembelajaran PJBL. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang masuk? Oke. Ketua, pimpin doa terlebih dahulu. Syakrak doa mulai. Semoga dengan doa kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Oke. Sebelum masuk materi selanjutnya, ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin, yakni tentang langkah-langkah dalam membuat deskripsi. Masih ingat apa saja langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi? Terus langkah-langkah dalam menulis teks puisi. Jadi sebelum kalian menulis teks puisi, teks deskripsi, menulis topik terlebih dahulu, terus mengadakan pengamatan terhadap objek, terus mencatat bagian-bagian yang akan dideskripsikan, terus mengumpulkan data. Setelah kalian data dikumpulkan, lalu baru disusun menjadi kerangka paragraf, lalu dikembangkan lagi menjadi sebuah suatu paragraf. Nah, ingin bertanya, ada yang suka menulis? Yang hobi menulis, ayo. Putra suka menulis? Ayo. Ada yang hobi menulis di sini? Sorry. Jadi menulis itu apa? Menulis kegiatan yang
Model dari menulis. Menuangkan gagasan atau ide lewat tulisan. Sama halnya dengan menulis teks deskripsi. Bedanya kalau teks deskripsi kalian menggambarkan sebuah objek. Objek itu bisa alam, bisa benda, dan lain-lain. Mencatat bagian yang dideskripsikan. Jadi struktur teks deskripsi kemarin ada 3, yaitu identifikasi, terus deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, setelah kalian pahami langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi, selanjutnya kalian akan menulis teks deskripsi berdasarkan pengamatan. Saya tampilkan sebuah video. Nah, coba kalian amati video tersebut. Nah, video itu nanti akan berhubungan dengan tugas kalian, yaitu mendeskripsikan sebuah objek. Objek apa yang kalian lihat? Cukup ya? Nah, sekarang bersama kelompok kalian kerjakan atau kalian amati. Ini sudah ada KBD. Yang nanti kerjakan bersama kelompok yang dinilai kerja sama kalian antar kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian pahami petunjuknya. Dibaca dulu sambil saya tampilkan video lagi, kalian amati. Kalian amati objek yang akan kalian deskripsikan. Di LKP kita sudah jelas. Deskripsikan gambar tersebut, kemudian beri judul. Terus buatlah kerangka teks deskripsi. Cari gambar dari subjek yang ditulis.
mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Setelah itu, tatalah kalimat menjadi paragraf pembuka, section refer, deskripsi, identifikasi, kemudian paragraf deskripsi bagian dan penutup. Sudah paham? Coba kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan berdasarkan hasil pengamatanmu. Kalian bebas memberi judul, judulnya menggunakan kata yang bervariatif atau bervariasi. Kalian beri judul yang bervariasi. Itu ada 4 soal. Ya, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalian beri judul terlebih dahulu. Judulnya apa ya, cocok berdasarkan gambar. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan atau kurang paham. Gabungkan menjadi sebuah paragraf. Data yang sudah kalian tunjukkan, yang kalian tulis, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf teks deskripsi. Tetap mengacu pada kaidah perbahasannya.
kalian bisa amati dari bentuk kepala, dari bagian dari beliau itu apa saja. Kalian bisa tulis, baru kemudian dikembangkan menjadi sebuah kalimat. Kalau bagian dari kelas adalah jendela, atap, meja, lantai, papan tulis, bagian dari ruangan kelas. Objek tersebut apa? Bagiannya. Kalian bisa sebutkan. Ada yang sudah? Selesai?
Baiklah, jika kalian sudah mengerjakan tugas LKPD-nya, langkah selanjutnya adalah kalian mempresentasikannya di depan kelas masing-masing kelompok. Coba kalian bacakan paragraf yang kalian tulis di depan kelas. Saya mulai dari kelompok 2, kelompok 2. Oh ya, kelompok 3, kelompok 3 maju. Yang kelompok lain agak ke sini, Mbak, agak ke sini. Kalian baca teks kalian. Biasanya ditampilkan singa barong, bagian-bagian singa barong yang antara lain kepala harimau atau caplokan. Terbuat dari perangkat kayu, bahu, rotan ditutup dengan kulit harimau berbentuk. Perangkat tersebut terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menatap bulu merak dan menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya yang membuat untayan mani-mani atau tasbih. Rangkap terbuat dari kain beruntu berwarna hitam disulam dengan motif menggunakan aksesoris yang empat saling menjelas berbeok. Dada merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter dan beratnya harga 50 kg. Selain semua bahan apa dan biasanya jadi laga itu kalian yang menggambarkan ketamakan hasil kebutuhan yang sedang terjadi di atas kita. Itu orang yaitu orang yang memberikan dukungan untuk dunia tanpa pamrih. Pati pembelaan yang jadi salah satu tokoh energis kotak strategis pembimbing kalian dalam seni dan Indonesia itu bisa buat penampilannya. Nantinya ditunggu oleh penonton seperti anak-anak. Jika kalian menggunakan sosok pati, muda yang berkata sebenarnya salah satu pendapat yang sakit. Dan jika pati ini para penonton itu tersinggung oleh kehidupan. Dan modern biasanya untuk menjelaskan dengan negara itu kedua sebagai pemilihan di dalam dan berbeda nasional. Jika kalian daerah kalian dapat memperkaya kebebasan saya berbeda dan juga bisa menunjukkan harapan daerah dan masyarakat semakin mengenal sejarah Indonesia khususnya bagian daerah. Menurut kelompok lain, kelompok 3 yang ini mendeskripsikan sebuah teks yang berjudul Tari Reog Ponorogo. Kira-kira sudah tepat apa belum? Sudah apa belum? Terus, ada yang bertanya pada kelompok ini? Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan atau menanggapi atau ingin menanggapi? Kalau tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Kemudian untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1.
Nomor 1 coba deskripsikan objek yang kalian amati. Tarian Ponorogo. Tarian merupakan salah satu kesenian budaya berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, tepatnya kota Ponorogo yang atas dari kota asal bahasa Indonesia. Seni reok Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tari pembuka. Tari pertama biasanya dibawa sang oleh 2-8 pria juga dilalui dengan tarian juga. Dengan muka di bawah warna merah, para penari ini menggambarkan sosok singa yang bergabung. Berikut adalah tarian dibawakan oleh 6-8 gadis yang menarik kuda. Pada reok tradisional, penari ini biasanya diperankan oleh penari laki-laki yang berpakaian wanita. Tarian ini dinamakan tari jalanan, datar atau jadra. Dalam pertunjukan reok biasanya ditarikan singa barong. Bagian singa barong antara lain kepala harimau atau saplokan, terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan, ditutupi dengan kulit harimau gembok. Dada merak, kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menatap bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik atau plastik. Rangkap terbuat dari kain bulu biru, warna hitam disulam dengan monteng, merupakan aksesoris dan tempat menuliskan identitas kru reok. Dada merah ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Selain singa barong, tokoh-tokoh dalam tari reok diantaranya jadilan, yaitu tari yang menggambarkan persahabatan prajurit berkuda yang sedang berlatih dengan kuda. Ada juga walau, yaitu orang yang mempunyai tekad tinggi, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Raja Kawayan yaitu seorang raja sakti mandiri yang memiliki usaha tanpa pamrih. Raja Keandalan berupa cemeti yang sangat angkuh dengan sebutan dari Kotus Samandikan. Hujan gandong atau gantian atau paling hujanan, hujannya Rahman, yaitu salah satu tokoh yang ganas. Kota sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri sehingga di setiap penampilannya senantiasa ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak. Hujan gandong menggambarkan sosok seorang kapiter yang terbaik. Kitalangan dan hari-hari bisa nasional. Jika tarian daerah bisa dilestarikan, maka akan memperkaya budaya bangsa Indonesia dan juga bisa untuk mengisi karnaval-karnaval daerah akan masyarakat semakin mengenal budaya Indonesia, khususnya tarian daerah. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ya. Bagian singa barong. Bagian dari singa barong. Bagian dari singa barong. Antara lain kepala harimau atau japlokan terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan dengan kulit harimau gembok. Tidak merak, kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menatap bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit ungkayan manik-manik atau plastik. Jadi, menurut kelompok 1, bagian dari singa barong yaitu kepala harimau atau japlokan. Terus ada gajah merak. Gajah merak kerangka yang terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menatap bulu merak. Itu hasil temuan dari kelompok 1. Ada lain yang menanggapi? Ya. Apa? Ukuran gajah merak. Gajah merak ini berukuran panjang sekitar 2,25
ukuran 2,5 meter dan lebar sekitar 2,30 meter. Ini cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Baiklah anak-anak, jadi pada pertemuan hari ini yang kita pelajari adalah tentang menulis teks deskripsi dengan mengamati sebuah video atau gambar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang teks imajinasi. Terus nanti di rumah sebagai tidak lanjut untuk pertemuan berikutnya, kerjakan tugas yang nanti akan saya kirim. Terus, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita tutup, ada yang tanya? Ada yang tanyakan? Ya? Oke, kalau tidak, pemimpin atau ketua kelas untuk memimpin berdoa.